Kalau saya mau share screen window itu apa? Masuk ke window ya? Bentar. Bentar, masuknya kemana ya? Saya mau coba ulang lagi apa? Tentang yang video yang kemarin. Kalau saya masuk ke sini gitu, bentar. Saya jadi masuk ke sini ya, bentar. Nah, ini YouTube-nya udah kelihatan belum? Halo Sela? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, saya mau coba buka YouTube ini. Sudah Nah, 6 samudra sebentar, sorry. Akhirnya kutemukan hanya 66.000 di Lazada. Nah, Explain iklan. boiler feed water and give its specifications. Saya mau ini kedengaran suaranya? Generally, boilers are used in industries to generate steam, Kedengeran ya? which in turn is used to generate power and heat. Terdengar Bu. Boiler is a device for generating steam. Ulang lagi yang ini, sebentar. It consists of two main parts: furnace. Ini kaitannya ke pengolahan air umpan di boiler. Furnace provides heat by burning the fuel. Emang nggak bisa di slide show ya? And boiler proper is a device where ini water aja. changes into steam due to heat. This steam or hot fluid is then recirculated out of the boiler to be used in various processes in heating applications. The water which is fed into the boiler is called the boiler feed water. These days, modern boilers require high-quality water to operate efficiently. But such water can never be obtained from any of the natural sources, as it contains certain impurities. The presence of impurities in the water makes it unfit for use in the boilers. So to make the water fit for use in boilers, it should be pre-treated using various techniques. Thus, we could say that boiler feed water is specially conditioned water which is fed into the boiler to generate steam or hot water. It is generated through a system of heat economy. Steam produced in the boiler is condensed after use and is returned as pure feed water called the return water. Then some fresh water or make-up water is added to this return water. It is this combination of return water and make-up water which is fed into the boiler. As the boiler feed water to generate steam. Note that boiler feed water depends upon the quality of the make-up water and the amount of condensate returned to the boiler. Sometimes we see that some impurities settle down at the bottom of the boiler after the steam is produced. We know that steam which escapes from the boiler normally contains liquid droplets and gases. So the remaining water at the bottom of the boiler might pick up all the foreign matter from the water that was converted to steam. This results in the accumulation of impurities at the bottom of the boiler. These impurities can be removed by discharging some water from the boiler to the drain. Such process of blowing the impurities from the boiler to the drain is called blowdown operation. In order to operate and maintain a boiler system efficiently, it is important to treat the boiler feed water properly. This is because when steam is produced, the dissolved solids become concentrated and form deposits inside the boiler. This leads to poor heat transfer and reduces the efficiency of the boiler. Also, the dissolved gas, such as oxygen and carbon dioxide, react with the metals in the boiler system, and this leads to boiler corrosion.
Thus, to protect the boiler from such contaminants, the boiler feed water should be treated properly through external or internal treatment. Let us now discuss the specifications of boiler feed water. Before using the boiler feed water in the boiler, it should be made sure that it meets the following specifications. Its hardness should be below 0.2 parts per million. Its caustic alkalinity should be between 0.15 and 0.45 parts per million. Its soda alkalinity should be between 0.45 and 1 parts per million. It should be free from turbidity and sediments. And it should be free from organic matter, oil and grease to avoid foaming. Note that in thermal power stations, feed water is usually stored, preheated and conditioned in the feed water tank, and then forwarded into the boiler through the boiler feed water pump. Related terms are sorry. Oke. Ya. Nah itu ngulang yang video yang lalu ya. Nah ini ternyata saya bisa, kalau dari YouTube-nya langsung kan bisa terdengar ya suaranya ya. Bisa jelas semuanya? Yang barusan? Bisa. Jelas, Bu. Bisa, ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari situ? Nah, sebenarnya kan pada prinsipnya kita melakukan pengolahan air di sini kan water treatment plant, terutama pengolahan air umpan boiler ya. Itu kan karena kalau kita apa sih maksudnya? Kita menggunakan boiler pakai air alam ya. Tadi kan digambarkan bahwa di situ banyak mengandung kontaminan ya gitu. Yang kalau misalnya dipanaskan terus-menerus dia akan kotorannya akan semakin besar karena kan yang menguap adalah airnya ya. Ya, sebenarnya kan udah kita pelajari ya. Ini sih kalian udah ini aja, mengulang aja. Nah, kemudian karena yang menguapnya kan air, itu kan berarti kan konsentrasi kotorannya semakin besar sehingga akan menyebabkan endapan ya, gitu yang lama-kelamaan akan mengendap, kemudian bisa menyebabkan gangguan terhadap perpindahan panas, kemudian sehingga bisa menurunkan efisiensi gitu ya, gitu. Nah sehingga untuk menggunakan kalau kita melakukan pengolahan air umpan maksudnya menggunakan boiler dengan air umpannya harus diolah berdasarkan standar ya, acuannya standar tadi gitu, sehingga bisa menghemat atau bisa maksudnya bisa memelihara peralatannya sehingga secara peralatan kan bisa lebih ya kerusakannya bisa lebih diminimalisir kan gitu aja gitu ya. Gitu. Itu kan pada prinsipnya. Mungkin kita mulai ke materinya ya. Ini saya share screen aja. Ya, sebentar. Saya share screen. Share screen-nya kok jadi ke sini ya? Ini jadi ke ini saya agak gaptek. Ini jadi ke apa? Nggak bisa diubah ke share itu ya? Bentar. Ini kok jadi ke yang tadi, yang window tadi. Bentar. Share screen-nya kok bisa jadi ke sini ya? Sebentar.
Ini saya stop lagi. Ini saya mau yang ke presentasi. Oh, bentar. Nah, kenapa masuk ke sini ya? Atau harus ke window? Share screen. Gak bisa. Saya kok bingung. Bisa kalau yang share screen kan masuk ini. Ini masuknya ke... Ada yang bisa bantu saya? Kenapa masuk ke window ya? Atau nggak apa-apa masuk ke sini aja? Nah, kenapa masuk ke window? Atau ini udah kelihatan PowerPoint saya? Kalau di saya belum, Bu. Belum? Di saya masih putih, Bu. Caranya gimana ya? Ini saya stop lagi. Tadi kan saya share window. Sekarang mau share PowerPoint aja. Biasanya kan masuk ke present now ya. Terus yang share screen. Nah, begitu masuk share screen itu masuk ke ini, ke apa ini? Ini Gimit, ini ke Google Chrome. Atau apa? Saya keluar dulu gitu ya? Kayaknya mungkin saya harus keluar dulu. Ya, sorry, Mak. Mudah-mudahan kalau karena nggak mau masuk. Bentar. Saya masuk entire screen. Tapi kenapa jadi masuk ke sini ya? Biar masuk ke apa PowerPoint. Ini gimana caranya? Ini saya share screen, sebentar. Ini saya share screen ya. Ini masuk ke, oh oke. Ini saya share screen, sebentar. Ini saya share. Ini nggak ada apa-apa. Nah, ini saya share PowerPoint, ada nggak? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Sebentar. Ya, oke, berarti bisa ya. Ini saya share PowerPoint. Nah, ini tentang pengolahan air umpan boiler PLTU.
Ya, mungkin yang kemarin udah kita pelajari sebetulnya. Ini tadi yang video sebetulnya ya. Nah ini ya mungkin kita review aja dulu sebentar. Ini kan tentang aliran air umpan boiler ya terutama ya. Jadi ini aliran air di PLTU ya. Jadi ada dua ya. Yang terutama ini adalah yang masuk ke air umpan boiler. Kemudian ini yang biru adalah untuk yang air pendingin ya. Itu. Nah mungkin kita bahas aja yang ini. Air umpan boiler sebetulnya kan dari air laut ini ya atau air sumber ini masuk ke pretreatment dulu, kemudian masuk MED ya. Atau sebetulnya di sini ada yang MED, ada yang pakai RO ya. Pada dasarnya ini ada dua ya. Tapi kemudian MED itu yang thermal. Jadi bisa MED, bisa MSF atau yang lain ya. Kemudian kalau yang membran kan gitu ya. Kemudian ini masuk ke pengolahan air WTP-nya. Ini yang pakai resin penukar ion ya. Kemudian ini yang storage-nya, kemudian nanti digabung dengan kondensat di sini ya. Kemudian di sini masuk ke kondensat polishing ya. Kondensat polishing, kemudian nah dari sini sebetulnya adalah ke deaerator ya. Jadi adalah untuk mengolah oksigen. Kemudian dari sini masuk ke siap untuk masuk ke boiler ya. Jadi masuk ke backup water tank mungkin ya biasanya, atau misalnya langsung masuk ke boiler gitu ya. Misalnya sebenarnya itu aja prinsipnya. Nah kemudian ini yang water system thermal power plant-nya. Ini yang secara sistemnya kan sebenarnya tadi ada air pendingin, kemudian ada air untuk air umpan boiler, kemudian di sini kalau secara water system ada untuk pengolahan limbah ya gitu. Ya, jadi kalau secara water system pokoknya air yang ada di power plant itu untuk apa aja gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya tadi ada 3 kalau secara sistem. Jadi untuk air umpan boiler, untuk pendingin sama untuk limbah ya. Gitu. Nah ini yang di Tanjung Jati ya, kalian sebenarnya udah ya yang ini ya. Jadi pada dasarnya sih sama yang tadi, hanya memang ada juga. Nah ini yang ini dia pakai RO ya, reverse osmosis. Kalau yang tadi kan pakai MED. Kalau ini sebetulnya ini yang treatmentnya ya. Kemudian ini yang di Python. Yang di Python ini dia lebih, karena dia bilang ini dari, tapi ini yang digambarkan di sini adalah yang dari air sumurnya ya, air sumur gitu. Jadi air tanah. Nah, ini makanya pengolahannya sini di pretreatment, kemudian langsung masuk ke cation anion exchange ya. Ini cation exchange dulu, di carbonization, anion exchange, kemudian ini udah siap untuk masuk ke boiler gitu ya. Kemudian yang ini adalah yang pakai RO. Rasanya ini yang di mana ya? Di Suralaya atau gitu ya. Ini adalah ini yang pretreatmentnya juga ya. Ini pretreatmentnya. Kemudian dari sini masuk ke ini RO membran ya, pakai RO. Nah di sini ada BWRO sama nanti masuk ke SPRO. Ya, ini BWRO dulu. Nah kemudian ini ada, ini untuk air umpan boiler. Masuk ke BWRO. Kemudian
Ini ada SWRO-nya. Ya. Kemudian nanti dari sini adalah ini water ya. Ini masuk kation anion exchange ya. Ya, jadi ini adalah yang RO-nya. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke kation anion exchange. Pretreatment. Ya, kira-kira itu. Terus ini yang secara singkat yang pakai RO sebetulnya kan ini pretreatmentnya, kemudian masuk ke proses desalinasi, kemudian ini pretreatment, desalinasi sama demineralisasi ya, gitu ya. Sebetulnya kan ada kalau di ini secara pembagiannya, secara sistemnya ada 3 ya gitu. Jadi ada pretreatment, ada desalinasi sama demineralisasi ya gitu ya. Jadi ini yang desalinasi bisa pakai RO, bisa pakai yang thermal kan gitu ya. Kemudian ini yang demineralisasi kebanyakan memang pakai kation anion ya, kation anion exchange. Nah, kemudian di sini ini adalah yang sebenarnya kan yang boiler feed water ininya ya, boiler and feed water boilernya. Ini adalah tadi kan sebenarnya dari deaerator ya, deaerator ini adalah yang masuk ke boiler ya. Boiler. Nah, ini sebenarnya kan ada pengolahan secara internalnya. Sebenarnya kan eksternalnya adalah sebelum masuk apa tadi dari air sumber sampai deaerator ya. Itu kemudian setelah itu adalah pengolahan internal gitu ya. Nah, kemudian ini secara penjelasan rincian secara rincinya, jadi secara pengolahan kemudian air pengisi ketel uap ya atau pengurnian air air umpan boiler gitu ya. Dia mempunyai spesifikasi standar ya. Jadi tadi kan makanya bisa menggunakan air alam untuk digunakan sebagai air umpan boiler, tapi harus memenuhi spesifikasi standar gitu ya. Caranya supaya memenuhi spesifikasi standar itu harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu ya, gitu. Tadi yang mulai dari pretreatment, kemudian proses desalinasi sama demineralisasinya, gitu ya, ada 3 tahap. Nah di sini sehingga tidak terjadi penguapan dalam waktu sehingga jika terjadi penguapan dalam waktu tertentu tidak melampaui batas toleransinya ya, gitu. Jadi sebenarnya ini kata kuncinya di sini. Jadi dia harus memenuhi spesifikasi standar supaya tidak melampaui batas toleransi desain boilernya ya, atau desain ketel uapnya. Gitu. Nah, secara persyaratan kemudian air ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian. Memang ini yang berpengaruh terutama adalah jumlah pemakaian, desain ketelnya ya, disesuaikan dengan tekanan biasanya ya, itu kan yang udah kita pelajari juga. Jadi biasanya tekanannya makin tinggi, nanti secara persyaratannya dia semakin ketat ya gitu ya. Jadi secara angka-angkanya biasanya semakin kecil. Kemudian panas dan kecepatan perpindahan panasnya. Kemudian tekanan juga mempengaruhi kualitas uap, pembentukan endapan dan korosi gitu ya. Gitu. Jadi kalau tekanannya semakin tinggi, pembentukan endapannya semakin cepat gitu ya. Karena kan penguapan airnya kan semakin cepat gitu, sehingga kotoran yang mengendap atau yang terkumpul ya atau yang terakumulasi itu semakin cepat. Nah, dari sini dia bisa menyebabkan korosi gitu, sehingga kalau yang ininya juga endapannya semakin besar, itu pembentukan korosinya juga semakin cepat ya atau semakin besar gitu ya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi supaya ini tidak sampai kecepatannya terlalu tinggi ya, itu tadi tidak melampaui batas toleransinya, itu harus dilakukan pengolahan air umpan sesuai dengan standarnya ya, gitu. Nah, ini adalah contoh standar ya. Kemarin kayaknya kita udah membahas standar yang lebih yang terbaru ya. Jadi ini sebetulnya adalah yang lama, tapi secara
konsentrasi biasanya nggak terlalu besar, nggak terlalu berbeda ya. Gitu. Jadi parameternya terutama untuk air di sini untuk air umpan boiler ya, boiler feed water. Jadi ada 3 nanti secara standarnya. Jadi ada untuk air umpan boiler, kemudian untuk air boiler sama kondensat ya. Gitu. Nah, ini untuk air umpan boilernya. Jadi terutama di DO-nya, desop oksigen ya, dia unitnya sebagai ppm ya. Ini adalah nilainya. Ya, jadi ini adalah sangat kecil 0,007 ppm. Jadi setara dengan 7 ppb ya. ppb itu 4 per billion, kalau ppm 4 per million. Ya. Kemudian ini ada total iron, total tembaga, hardness ya, pH, silika sama minyak ya. Gitu. Jadi ini terutama untuk yang boiler feed water. Kemudian ini untuk yang boiler waternya. Jadi nanti agak berbeda, terutama karena kalau misalnya untuk air umpan itu sebelum masuk ke boiler ya. Tadi terutama kalau kita lihat secara silika itu sangat kecil ya. Nah, ini silikanya ini kurang dari 0,02 ppm. Tapi begitu masuk boiler sebetulnya kan ini udah terjadi akumulasi ya gitu. Jadi di sini bisa lebih besar. Jadi boleh sampai 40 ppm kalau di air boilernya. Gitu. Kalau pH-nya sebetulnya dia lebih tinggi ya. pH-nya kalau di sini kan pH-nya dari 8,5 sampai 10. Nah di sini agak meningkat ya, walaupun sih batas di akhirnya masih sekitar 10 ya, 10,2. Tapi di range-nya dari 9,4. Jadi agak sedikit lebih tinggi dibandingkan air make up-nya ya, atau air umpan boiler. Kemudian conductivity-nya ya juga biasanya conductivity karena di sini sudah terjadi akumulasi mineral ya atau kation anion, sehingga di sini agak lebih tinggi juga. Jadi boleh sampai 500 mikromos per sentimeter ya. Kalau yang di sini sebetulnya conductivity-nya nggak terlalu di ini ya. Nah, tapi di sini adalah merupakan ukuran ya, merupakan parameter kunci ya kalau di kualitas air boiler gitu ya. Jadi silika, pH, ortofosfat sama conductivity. Nah, kemudian ini yang dari Depnaker ya, pada dasarnya sama ya. Hanya di sini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tekanan boiler, ya, jadi ini semakin makin ketat ya itunya, standarnya, nilai standarnya. Yang ini semakin kecil DO-nya, kemudian ini ada gula, tapi kalau gula dia mestinya dia bilang 0. Ya. Ini juga. Dan ini adalah untuk boiler feed water, ini juga sama ya. Ini parameternya agak lebih banyak kalau yang dari Depnaker. Nah, ini yang dari IS ya. IS itu internasional standar. Ini air umpan, ini total besi, tembaga, silika, sama oksigen ya. Jadi semakin tinggi tekanan, ini semakin ketat ya. Ini yang air boilernya. Jadi ini yang air umpan, ini air boiler. Ya. Kemudian secara permasalahan ya, makanya tadi kan di video terlihat bahwa itu akan terjadi endapan ya. Jadi diantaranya ini bisa terjadi kerak dan endapan. Ya, ini karena di air itu kan banyak mengandung garam-garam ini, ada kalsium, ada magnesium, ada fosfat, ada silika ya, ada karbonat. Jadi kemungkinan bisa terjadi endapan-endapan ini, terutama kalau dia mengandung kesadahan ya, jadi kesadahan terutama yang dari kalsium sama magnesium. Gitu. Sehingga kerak-kerak ini memang kalau misalnya sudah terjadi ini harus dibersihkan ya. Gitu. Jadi dibersihkan dengan bahan kimia tertentu yang bisa melarutkan endapan ini. Itu kemudian di blow down. Nah, kemudian kotoran dalam air
Ini tadi kan pada dasarnya dia akan membentuk kerak atau skal, kemudian bisa membentuk karat, ya, terbentuk korosi, ya. Korosi itu adalah kan terbentuknya oksida logam, ya, oksida logam. Bentar. Ini terjadi kesadahan, tadi kan kesadahan. Kalau dia sebagai bikarbonat itu namanya kesadahan sementara, ya. Jadi kalau kesadahan sementara sebetulnya dia bisa mengurai menjadi kalsium karbonat, ya. Kalau dia bukan sebagai air boiler sebetulnya dia akan mengendap ya sebagai kalsium karbonat tadi. Nah, jadi airnya sebetulnya jadi bersih, ya. Tapi kalau di boiler sebetulnya ya endapannya kan akan menumpuk di boiler gitu, ya. Jadi sebetulnya ini juga tidak diinginkan. Nah, kemudian ini keraknya akan menyebabkan kalau misalnya keraknya terlalu tebal, ya, jadi bisa menyebabkan overheating, ya. Jadi bisa ada panas yang berlebihan karena panas yang masuk itu terhambat oleh kerak, ya, gitu, sehingga terjadi kemungkinan bisa berpotensi menyebabkan kerusakan pada logam. Gitu, ya. Kemudian garam besi, tembaga, kemudian adanya silika juga bisa menyebabkan pengendapan. Kemudian gas larut, adanya O2 terutama, ya, ini bisa mempercepat terjadinya korosi atau karat, ya. Jadi adanya oksigen sama adanya asam. Nah, ini kalau dia udah terjadi korosi sebetulnya bisa menyebabkan keretakan atau menjadikan logamnya mengalami stres, ya. Nah, kemudian ini ciri-ciri kerak. Ciri-ciri kerak itu kalau keraknya sebagai kalsium karbonat sebetulnya cirinya adalah seperti ini. Jadi secara kerak adalah dia keras, padat, kristalnya halus, rapuh, dan dia larut dalam asam. Ya. Kalsium karbonat sebetulnya larut dalam asam. Jadi ada pelarut kerak itu bisa pakai HCl encer katanya, ya. Walaupun sih kalau HCl sebenarnya dia sebagai asam kuat, ya. Kalau secara teori sih lebih bagus sebenarnya pakai asam lemah, ya, dicari asam lemah yang jadi tidak karena kalau asamnya sebagai asam kuat nanti akan memang ini larut, ya, tapi dia bisa berpotensi menyebabkan korosi ya, korosi logam berikutnya, gitu, ya, gitu. Karena kan dia sifatnya asam. Kemudian kalau silikat ini dia keras, ya, dia tidak larut dalam asam, jadi harus dicari pelarut yang cocok untuk silikat. Kemudian kalau besi juga dia larut dalam asam, warnanya coklat kehitaman, ya, karena kan dia misalnya Fe3 hidroksida, ya, dia kan warnanya coklat, gitu, atau Fe23, ya, dia kalau sebagai korosi, ya, sebagai oksida logam lah, ya, gitu. Kemudian kalau kerak analsit, ya, ada analsit itu dia juga ini keras, ini sangat padat, ya, melekat sangat kuat pada logam, daya hantarnya sangat rendah dan tidak larut dalam asam. Jadi harus dicari larut tertentu yang bisa melarutkan analsit, ya. Di sini ada pelarut organik, ya. Nah, kemudian masalah yang ditimbulkan endapan, ya, tadi kan menyebabkan kerak, ya, kemudian korosi, ya, pada dasarnya di sini lapisan air yang dekat dengan dinding akan menjadi lebih pekat sehingga lama-kelamaan akan menebal dan mengeras, ya, sehingga menjadi kerak, ya. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Kemudian kerak merupakan lapisan endapan lapisan dengan daya hantar yang sangat rendah, ya, karena kan dia sebagai oksida, ya, sebagai oksida walaupun oksida logam, ya, tapi daya hantarnya sangat rendah, ya, sehingga dia akan mengurangi efisiensi boilernya, gitu. Jadi kurang lebih dia bilang bisa sampai 10%, ya. Jadi sebenarnya cukup tinggi, ya, untuk di efisiensi boiler. Nah, hal yang lebih bahaya adalah terjadi pemanasan yang berlebih tadi, ya. Jadi namanya overheating, gitu. Nah, ini bisa merusak ke logamnya. Ya, jadi dinding ketelnya
Pendingin boilernya bisa rusak ya karena terjadi overheating, jadi bisa retak. Nah, ini contohnya. Jadi kira-kira mekanismenya kalau dia normal sebetulnya panas yang masuk ini dari sisi fire side ya ke water side ini kalau perlu 500 derajat Fahrenheit ini cukup dari fire side-nya 600 derajat Fahrenheit aja gitu ya. Jadi memang agak ada penurunan 100 derajat Fahrenheit ya, tapi tidak terlalu besar gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada kerak ya, sini ada kerak deposit ya di sini. Jadi dari sisi fire side-nya kalau kita memerlukan 500 derajat Fahrenheit ini harus sampai 800 gitu ya. Gitu. Sehingga selisih ini yang terlalu besar ya. Jadi namanya ya, ini bisa mengakibatkan terjadinya overheating ya. Jadi di sini rentan terhadap overheating karena temperatur di sini jauh lebih tinggi dari temperatur yang di sini ya di sisi water side-nya. Gitu. Nah itu. Nah sehingga tadi bisa kalau terjadi dari overheating bisa logamnya bisa retak. Gitu. Nah ini contoh deposit pada sisi pipa boiler water ya gitu. Nah ini sifat materialnya dia menjadi lemah karena kan terjadinya tadi kerak tadi ya deposit. Kemudian di sini juga mengakibatkan flow boilernya menjadi terhambat ya. Jadi karena kan menyumbat si pipa-pipanya. Nah, secara mekanisme korosi kan sebetulnya korosi itu adalah reaksi logam dengan oksigen ya pada dasarnya. Ya. Nah, cuman ini reaksi ini bisa dipercepat kalau ada aliran listrik, terutama aliran listrik itu bisa disebabkan dari tadi mineral-mineral, kation, anion ya. Nah, ini bisa mempercepat terjadinya reaksi korosi. Gitu. Kemudian juga adanya asam, adanya pengaruh tekanan, gitu ya. Gitu. Sehingga reaksi ini bisa lebih cepat. Sehingga memang untuk mengurangi ini nanti asamnya harus dikurangi. Makanya tadi kan pH-nya tuh di sekitar 10 ya. Jadi sebenarnya kan lebih ke arah sedikit basa gitu ya gitu. Nah ini sebetulnya untuk mencegah supaya terjadinya korosi bisa diperkecil. Kemudian mineral-mineral tadi kan harus dibatasi yang harus memenuhi standar sekian ya. Jadi itu adalah dalam rangka untuk mengurangi mineral-mineral ya, kation anion terutama ya, supaya juga dia bisa mengurangi terjadinya korosi ya, reaksi korosi ini. Kalau pengaruh tekanan sebetulnya kan tekanan itu ya tergantung tadi kan kapasitas tekanannya kalau untuk kapasitas sekian ya. Gitu. Nah, jadi yang ini kan adalah terutama dari asam, dari logam, kemudian dari oksigen ya. Jadi kaitannya nanti terhadap korosi. Nah ini secara proses reaksinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada logam Fe ya besi di sini, kemudian di sini ada aliran elektron ya. Jadi kalau ada aliran elektron, jadi dia nanti akan mengalir dari kation ini ya menuju ini dari anoda menuju katoda. Nah sehingga nanti si oksigennya akan bereaksi gitu ya, bereaksi dengan Fe gitu ya, jadi Fe-nya akan turun menjadi Fe2+, bahkan bisa menjadi bukan turun naik ya, jadi Fe2+ atau bisa menjadi Fe3+, kemudian oksigennya dia turun menjadi O2- atau di sini 2OH-. Ya, gitu. Nah, sehingga kalau misalnya terionisasi, dua-duanya dia akan bereaksi secara kimia kan gitu ya. Jadi tadi bisa membentuk kalau di air dia bisa membentuk FeOH 2 kali atau FeOH 3 kali. Tapi kalau misalnya dia airnya nanti lepas akan menjadi Fe2O3 sama Fe3O4 ya bisa juga. Jadi campuran dari FeO sama Fe2O3 ya. Jadi kira-kira reaksinya seperti ini. Jadi kalau Fe ini akan menjadi Fe3O4, tapi bisa juga Fe2O3 ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Fe3O4 itu campuran dari Fe2O3 sama FeO ya. Gitu. Jadi pada dasarnya
dari Fe0 dia meningkat menjadi Fe2+ sama Fe3+ ya gitu. Jadi ini gabung jadi Fe3O4. Kalau di sini adalah meningkat menjadi Fe3+, jadi Fe2O3. Ya. Kemudian tembaga juga sama, dia akan meningkat menjadi Cu2O. Ya, jadi berarti Cu+ ya di sini ya. Jadi Cu0 menjadi Cu1+. Jelas O2-nya dia akan turun menjadi O2- ya, atau sebagai OH- ya. Dan ini sebagai H2O gitu. Ya, jadi sebenarnya reaksinya kan terjadi reaksi redoks di sini ya. Jadi antara redoks itu terjadi reaksi oksidasi di satu sisi, kemudian satu sisi yang lain adalah terjadi reaksi reduksi ya. Jadi tadi adalah jadi istilahnya seolah-olah dia sebagai katoda sama anoda gitu ya. Jadi di anoda akan terjadi reaksi oksidasi, jadi meningkat dari Fe0 menjadi Fe2+. Di sini di katoda akan terjadi reaksi reduksi ya. Jadi dari O0 menjadi O2- sebetulnya ya. Jadi dia turun. Ya, gitu sebetulnya. Kemudian bagian yang mengalami korosi ya. Di sini ya tadi kan korosi adalah timbul pada sistem air akibat pH air yang terlalu rendah atau asam ya. Itu kemudian juga adanya oksigen ya. Jadi makanya ini yang jadi bahan perhatian ya gitu. Kemudian bisa juga karena ada CO2 gitu. Kemudian juga bila alkalinity rendah. Jadi ya alkalinity rendah kan sama dengan keasamannya yang tinggi ya gitu ya. Kemudian suhu dan stres yang tinggi ya. Yang jelas ini kan suhunya tinggi, kemudian stresnya kan karena dia tekanan ya. Tekanannya tinggi. Kemudian nah ini akan menyebabkan mempercepat mekanisme korosi. Kemudian dalam sistem uap dan kondensat biasanya terjadi kontaminasi CO2 dan O2 ya. Nah ini juga menimbulkan dari reaksi korosi tadi. Nah kemudian lagi terutama untuk korosi belerang sama tembaga ya. Untuk korosi tembaga ini ada namanya kontaminan amonia ya. Jadi kalau ada NH4OH atau ada NH3 ya. Sebenarnya kan kalau ada NH3 dengan H2O kan menjadi NH4OH. Kemudian adanya gas belerang juga. Dia akan menyebabkan korosi tembaga gitu ya. Jadi sifatnya memang kalau tembaga Cu dia akan bereaksi membentuk CuS ya kalau dengan belerang ya. Nah ini CuS itu kan dia sifatnya kelarutannya sangat kecil sehingga dia pengendapannya cukup tinggi ya. Jadi makanya dia stabil gitu ya. Gitu. Sehingga kemungkinan terjadi reaksi korosi tembaga dengan belerang itu sangat tinggi kalau ada unsur belerang. Kemudian kalau ada amonia, sebetulnya ada NH3 itu, dia akan akan bereaksi membentuk ikatan kompleks ya, itu dengan bilangan koordinasinya. Jadi Cu ini nanti akan membentuk Cu valensi 6 ya. Jadi valensi 6, tapi sebenarnya secara ini sih tetap dia sebagai Cu2+ ya atau Cu+ gitu ya. Jadi nanti si Cu-nya akan mengikat NH3 6 kali ya. Cu NH3 6 kali dia sebagai Cu2+ atau Cu+. Nah, ini itu yang bersifat dia sebagai senyawa kompleks. Dia kalau senyawa kompleks sebetulnya dia larut ya. Tapi ikatannya cukup kuat gitu ya. Sehingga memang namanya dia sebagai korosi tembaga ya. Jadi kalau korosi itu pada dasarnya adalah logam yang muatannya sebagai logam bermuatan 0, dia akan meningkat bilangan oksidasinya menjadi logam plus atau 2+ ya, karena adanya anion tadi ya, anion yang nah di sini amonia pada dasarnya, atau misalnya sulfur tadi oksigen ya, itu akan yang memicu terjadinya reaksi tersebut ya. Jadi reaksi antara reaksi oksidasi reduksinya ya gitu. Jadi di katoda sama di anoda ini. Gitu. Nah, kemudian ini sebagai gambarannya. Jadi kenapa tadi pH-nya harus di sekitar 10 ya gitu. Karena kalau kita lihat ini ada laju korosi terhadap
pH ya. Ini untuk carbon steel dia akan turun ya. Jadi semakin pH-nya semakin tinggi dia akan laju korosinya semakin turun ya. Ini yang kita inginkan ya. Walaupun nanti suatu saat di sini nanti akan naik kembali. Kemudian tembaga ini dia turun, ini juga naik kembali. Tapi ini di sekitar di sini. Jadi makanya pH-nya sekitar 9 sampai 10 ya. Mungkin sebenarnya ini agak kegeser di sini dikit ya, yang tembaga. Nah, ini yang laju korosi besi. Jadi di sekitar di 12 dia akan naik kembali. Ya, naiknya cukup tajam. Sehingga makanya tadi kan kenapa pH-nya di sekitar 9 sampai 10, sekian ya. Gitu. Ya, pokoknya tidak melebihi 11 ya. Jadi diharapkan di sini adalah pH yang optimal untuk tidak terjadi korosi ya, atau misalnya laju korosinya yang paling minimal gitu ya. Gitu. Jadi diharapkan kalaupun terjadi korosi itu tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kelelahan korosi. Sebenarnya kelelahan korosi itu adalah karena terjadinya pemanasan yang berulang-ulang ya, pemanasan dan pendinginan yang terlalu cepat. Jadi istilahnya dia kelelahan korosi ya. Jadi sebetulnya si logamnya itu jadi kayak lelah gitu ya, gitu. Makanya akan jadi oksida logam ya sebetulnya di situ. Ya, jadi di sini permukaan metal tertutup oleh lapisan oksida, kemudian lapisan oksida pelindung rapat, dan kerapatannya timbul oleh stres yang berulang-ulang gitu ya. Sehingga retak kelelahan korosi biasanya dia bilang ya ini sifatnya ya bisa tebal, tumpul, dan mengenai butiran logam. Jadi pada misalnya pokoknya dengan adanya tekanan sama pemanasan ya, kemudian terjadi pendinginan, ini akan terjadi stres ya, namanya istilahnya dia sebagai kelelahan korosi. Kemudian bisa juga akibat adanya kostik ya, atau amonia natrium hidroksida ya, adanya OH- sebetulnya. Jadi di sini dia terjadi tadi ya mengalami stres ya, keretakan logam mengalami stres, adanya silika juga ya, atau adanya NaOH. Jadi di sini kegagalan logam boiler yang serius dengan tanda khusus tidak terputus dibilang umumnya merupakan retak intergranular ya, ini secara sifatnya. Nah, kemudian bisa juga terjadi kebocoran terutama pada pada sambungan ya, pada logam sambungan dibilang. Jadi terutama untuk boiler-boiler yang lama karena itu ada kelingan, daerah kelingan atau sambungan ya. Katanya kalau yang boiler yang sekarang tuh hampir tidak ada sambungan ya. Ini untuk mencegah ini terutama ya, karena di daerah sambungan ini kemungkinan bisa terjadi retak kostik ini ya. Jadi kalau ada sedikit NaOH aja dia atau OH- ya, dia bisa menyebabkan keretakan ya. Jadi sifatnya dia sebagai retak intergranular ya. Jadi dia mengalami stres akibat adanya basa ya. Kemudian masalah akibat korosi ya, pada dasarnya kan kalau dia terjadi korosi, dia kan logamnya kan jadi berubah ya, menjadi oksida logam gitu. Sehingga nanti secara logamnya kan jadi rusak. Gitu. Sehingga nanti akan terjadi pengendapan, hasil-hasil korosi bentuk endapan ya. Nah, kemudian kalau terjadi ini bisa juga kalau misalnya ada yang logamnya rusak kan bisa kemungkinan jadi bocor ya, gitu. Pipa-pipanya kan jadi bocor. Kemudian korosi di bawah tekanan tertentu juga akan melemahkan logam ya, sehingga tadi kan akan terjadi si logamnya kan jadi lemah gitu ya. Kemudian sistem kondensat juga sama ya, sehingga nanti dia bisa di pipanya itu menjadi terjadi bocoran, atau misalnya kalau dari adanya endapan ya kan dia jadi nyumbat ya gitu. Tapi secara korosi sebetulnya logamnya kan jadi rusak
Nah, kalau itu terjadi sebetulnya penggantiannya lebih mahal ya. Gitu. Jadi sebetulnya makanya kenapa kita lakukan pengolahan air umpan boiler ya atau secara pemeliharaan yang terus-menerus supaya jangan sampai harus dilakukan penggantian ya. Atau kalaupun misalnya penggantian ya kalau memang waktunya udah sangat lama dan memang udah ya itu udah maksimal ya itu ya mungkin nggak masalah ya. Ini contoh korosi pada boiler. Ini yang corrosion stress corrosion ya, yang caustic embrittlement jadi akibat tadi caustic basah ya. Gitu. Jadi ini terjadi bocor dan retak, gitu ya. Itu kemudian yang ini adalah menyembur membentuk window ya, membentuk jendela. Ini akibat dari hydrogen embrittlement, ini caustic embrittlement. Kemudian ini yang acid corrosion ya. Sebetulnya sih pada dasarnya kan tadi logamnya menjadi oksida logam ya. Tapi memang sifatnya dia bilang secara bentuk bisa macam-macam. Jadi ada yang bentuk ini, ada yang bentuk jendela, ada yang bentuk ya di sini penggerusan yang merata. Kalau ini berongga. Gitu, jadi modelnya aja yang berbeda. Tapi pada dasarnya logamnya rusak ya. Nah, upaya pencegahannya adalah tadi kan pada dasarnya adalah adanya oksigen ya, sama CO2 diantaranya kalau dia sebagai gas. Jadi ini dihilangkan. Tadi kan sebenarnya udah ada di aerator, kemudian nanti di internal itu ditambahkan lagi bahan kimia tertentu supaya oksigennya lebih minimal seminimal mungkin ya. Ini CO2 juga sama ya. Ini harus dihilangkan ya diantaranya tadi dengan dekarbonisasi ya pada saat di WTP ya dengan resin kation anion itu diantaranya ada proses dekarbonisasi. Nah, kemudian nanti di internal juga ditambahkan bahan tertentu yang dia bisa mengikat oksigen sama CO2 ya. CO2 dia kan asam jadi fosfat misalnya ya. Jadi pokoknya pH-nya dinaikkan atau pakai amina ya. Ini pokoknya mengatur kadar alkalinity ya. Kemudian melihara kebersihan pada permukaan pipa dan drum. Kemudian menghilangkan gas-gas korosif sama dan kondensat dengan pengolahan bahan kimia ya. Nah, kemudian lagi ada namanya istilahnya foam dan priming ya. Foam itu busa ya. Jadi busa itu akibat biasanya terbentuk karena adanya minyak ya, minyak sama caustic atau soda. Jadi minyak sama basa itu akan bentuk sabun. Nah, sabun itu yang berbusa. Ya. Nah, dia di sini busa adalah bisa terbentuknya gelembung air di dalam drum. Ya. Kemudian priming adalah sebetulnya permukaan air yang bergelombang di dalam drum. Ya. Jadi ada kayak riak air gitu ya. Gitu. Nah, ini sebetulnya kalau priming akibat adanya kotoran ya. Gitu. Jadi ini yang busa terutama. Kemudian ini bisa juga karena konstruksinya katanya tidak sesuai desain, kemudian kecepatannya terlalu tinggi, atau fluktuasi yang tiba-tiba ya. Kemudian juga adanya kotoran ya terutama biasanya. Kemudian pembuangan air atau blowdown yang kurang efektif ya. Jadi itu bisa mengakibatkan foam sama priming. Kemudian adanya air kualitas rendah, tadi kan karena adanya kotoran tadi, bisa menyebabkan carryover ya. Gitu. Jadi tadi adanya diantaranya foam sama priming juga termasuk. Ya. Jadi sebetulnya carryover itu adalah adanya padatan yang terbawa ke uap ya, gitu ya. Jadi uap yang kurang baik karena dapat membawa padatan yang terdapat pada air boiler gitu ya. Itu istilahnya carryover. Jadi sebetulnya nanti kaitannya si uapnya jadi kotor ya. Bisa adanya partikel tadi padatan atau bisa karena dia mengandung partikel air juga bisa juga jadi tetesan air istilahnya dia bilang itu carryover. Nah itu nanti bisa merusak ke turbin ya gitu. Nah di sini sebetulnya ada 4 macam carryover ya jadi pokoknya carryover itu adalah uap yang kotor
itu berbusa ya, jadi terlalu tingginya kadar zat padat dan zat yang mengambang ya, bisa juga ada lemak alkali. Atau dia sebagai aqua globijection, adanya tetesan air dalam uap ya, jadi bisa juga dia bilang airnya keambil ke uap gitu. Jadi istilahnya dia sebagai aqua globijection. Kemudian percikan air atau priming ya, jadi gelombang yang timbul tiba-tiba. Kemudian juga bisa kebocoran air akibat desain yang kurang baik ya, dan pemasangan alat yang kurang tepat ya. Jadi nanti kotorannya masuk ke uap ya gitu. Nah, di sini sebab terjadinya busa bisa akibat dari adanya tadi alkali, lemak, ada pelumas, ada bahan organik atau padatan tersuspensi. Kemudian padatan tersuspensi berkumpul dalam lapisan permukaan yang mengelilingi suatu gelembung uap dan membuat lapisan tersebut lebih padat dan tidak mudah pecah gitu, sehingga terjadi busa ya gitu. Kemudian masalah yang timbul jika air terbawa ke dalam uap, penurunan efisiensi operasi, erosi pada turbin ya, jadi ini masalahnya. Jadi dia menurunkan efisiensi ya, kemudian erosi pada turbin, kemudian terjadi endapan di dalam sistem uap dan kondensat yang berasal dari padatan dalam air ketel uap. Sebentar ya. Oke, tapi suara saya masih jelas ya? Ini ada yang ngobrol soalnya, ada yang ngobrol sebelah. Ya, oke. Bila endapan terjadi dalam superheater, ini akan terjadi overheating, ya, gitu. Jadi tadi bisa juga endapannya masuk ke superheater, gitu, sehingga bisa terjadi overheating sama kegagalan pada pipa-pipa dan penurunan efisiensi turbin uap. Kemudian kotoran yang terdapat dalam uap akan menyebabkan kesukaran dalam pendunganan uap. Ya, jadi dasarnya kan karena dia kotor, sehingga kalau uapnya digunakan dia akan mengganggu ya, atau karena kan bisa mengotori terhadap tadi misalnya untuk penggunaan bahan yang lain ya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian hal-hal yang menyebab terbawanya air ke dalam uap, di sini jumlah air terlalu tinggi ya, bisa juga ini menyebabkan tadi ya, carryover tadi. Kemudian beban ketel yang terlampaui, kemudian perubahan ketel uap yang tiba-tiba. Nah, di sini sebetulnya kalau misalnya uapnya atau steamnya tadi kotor, ya pada dasarnya kan si kondensatnya jadi tercemar ya. Jadi kalau misalnya masuk ke kondensat, sebetulnya kan kondensatnya jadi kotor. Nah, diharapkan sebetulnya dia bilang jangan digunakan kembali kondensatnya. Jadi kalau sebaiknya kalau steamnya tadi kotor ya masuk ke kondensat, itu dibuang saja kondensatnya ya. Gitu. Karena akan menyebabkan masalah berikutnya kan gitu ya. Gitu. Oke, ya. Jadi kira-kira untuk yang ini, yang bagian pertama ini adalah sampai di sini ya. Jadi sampai masalah carryover ya, adanya foam, priming ya, kemudian adanya apa tadi ya, air kualitas rendah ya, pada dasarnya pokoknya steam yang terkotori karena kotoran yang masuk dari air boiler ya, baik dari padatan atau lemak atau apa tadi bahan yang mengambang ya, itu yang masuk ke dalam uap gitu ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Sebentar. Bentar, ini yang
Share saya udah keluar? Belum, Sudah, Bu. Bu. Belum? Saya jadi beberapa ini ya. Oh, ini tuh ada. Saya pakai yang mana? Ini kayaknya udah enggak. Enggak. Share screen saya udah keluar? Kalau Halo? di saya Hah? Belum? Belum, Bu. Belum terlihat. Maksudnya udah ditutup? oh iya udah, Bu. Ya, ya. Ini emang circle-nya ditutup dulu. Eh, Ditutup dulu maksudnya supaya kita diskusi dulu dengan bahan yang tadi. Ya, mungkin ada ya pertanyaan dari kalian. Silakan, biar saya istirahat dulu juga. Jadi tadi kita membahas tentang kenapa harus melakukan sebetulnya apa ya? Atau kalau bilang latar belakang kenapa kita harus melakukan water treatment boiler sebetulnya ya, pengolahan air umpan boiler. Jadi di samping tadi banyak pengotor ya. Jadi diantaranya secara prinsipnya tadi kan dari video tadi bisa menyebabkan endapan yang akibatnya terjadi korosi ya. Kemudian yang menyebabkan endapan sama korosi itu apa aja ya? Yang nah barusan kita bahas di yang materi yang barusan gitu ya. Gitu. Yang terakhir adalah tentang carryover atau akibat adanya busa sama framing terutama ya. Gitu. Jadi terutama adalah jadinya uap yang mengandung apa? Jadi dia kotoran yang masuk ke dalam steam ya gitu. Jadi dia bisa menyebabkan steamnya jadi kotor. Nah itu nanti dampaknya sebetulnya terutama kalau di pembangkit adalah kalau dia ke turbin ya. Jadi kan steamnya kan akan digunakan sebagai untuk memutar turbin ya. Jadi kalau steamnya ada kotoran gitu. Jadi bisa diantaranya apalagi kalau misalnya kotorannya adalah silika ya. Itu bisa turbinnya jadi rusak ya. Jadi bisa patah gitu. Karena kan putaran tinggi gitu. Jadi kalau steamnya mengandung silika aja karena silika kan partikelnya sangat ini apa keras ya gitu. Jadi dia bisa mematahkan sudut turbin gitu. Makanya kenapa silikanya harus dibatasi kecil mungkin ya 0, kalau salah 0,007 ppm ya gitu atau 0,07 ppb di air umpannya ya. Kemudian kalau di air boilernya emang agak meningkat. Ya, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Udah dipahami semua? Udah cukup paham ya? Halo? Cukup paham, Bu. Ya. Cukup paham ya? Jadi nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi gitu ya. Kalian kuliah sampai jam berapa? 9.30. Iya, Bu. 9.30. Jadi masih ada waktu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan sambil jalan aja boleh. Kalau nggak ada pertanyaan di sini, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sebentar. Harus buka slide dulu. Tadi itu saya share screen aja.
Ini saya expression. Ini saya buka yang pengolahan air umpan boiler yang B-nya ya. Jadi ini lanjutan yang tadi sebetulnya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, tadi kan sebetulnya masalah-masalah yang timbul dari akibat dari air boiler ya, gitu ya, atau dari air umpan boiler yang bisa menyebabkan apa tadinya, pokoknya dampak terakhirnya kan sebetulnya adalah bisa menurunkan efisiensi, itu perpindahan balansnya juga jadi berkurang, kan, gitu ya. Yang dampak terakhirnya sebetulnya adalah merusak peralatan boilernya, kan. Nah, sehingga tadi sebetulnya kita harus melakukan pengolahan air umpan boiler ya, gitu. Yang diantaranya kan pengolahan air umpan boiler itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah secara eksternal, sama yang kedua adalah secara internal. Jadi yang secara eksternal itu adalah sebetulnya dari mulai air sumber sampai air siap masuk ke boiler. Jadi kalau di PLTU kita adalah sebenarnya masuk ke make up water, ya, make up water tank ya, gitu ya. Jadi pokoknya sebelum masuk ke boiler. Jadi itu adalah sebagai pengolahan eksternal. Jadi mungkin terakhirnya sebetulnya dari mulai sumber sampai di aerator ya. Jadi di aerator kan kalau di gambar tadi adalah sebelum masuk ke pengolahan air, sebelum masuk ke make up ya, make up water tank. Jadi itu adalah yang eksternal. Jadi di sini memang bisa secara pengolahan mekanis ya, mekanis tadi kan diantaranya di aerator atau misalnya apa yang lain ya. Tapi memang mungkin banyak pengolahan secara kimia ya. Kimia di sini istilahnya dia bilang memberikan obat-obatan, sebenarnya kan memberikan bahan-bahan kimia. Jadi bahan kimia sebelum masuk ke boiler. Gitu ya. Kemudian kalau pengolahan secara internal adalah sebetulnya setelah air itu masuk di boiler ya. Jadi itu juga kalau di situ adalah sebetulnya pemberian bahan-bahan kimia ya, atau di sini dosis ya, obat-obatan, sebenarnya kan bahan kimia yang masuk ke yang dimasukin ke boiler. Jadi bersama-sama dengan air umpan ya, gitu. Jadi kalau di PLTU kita sebetulnya diantaranya itu adalah yang dari dosing ya, dosing pump itu ya, dosing. Jadi dari dosing itu adalah kan mengandung campuran bahan kimia ya, diantaranya ada hidrazin, ada fosfat ya, gitu. Karena yang kalau PLTU kita sebenarnya kan PLTU-nya PLTU mini ya, mini PLTU itu adalah lebih sederhana. Tapi kalau misalnya di pembangkit yang lebih besar itu bahan kimianya biasanya lebih lengkap ya, lebih kompleks. Tapi diantaranya nanti ada hidrazin, ada fosfat, ada bisa juga ditambahkan sulfit ya, ada sulfit, ada fosfat ya, pokoknya ada bahan-bahan kimia yang lain, nanti kita bahas setelah ini. Oke ya, kira-kira itu. Nah ini kita bahas mulai dari yang eksternal dulu. Jadi eksternal itu mulai dari pre-treatment. Jadi pre-treatment itu biasanya awalnya tadi ada metode koagulasi ya, terutama untuk biasanya pakai screening dulu sebetulnya ya. Screen itu untuk, atau bar screen ya, itu untuk memisahkan bisa sampah-sampah besar dulu gitu. Tapi kemudian kalau koagulasi sebetulnya adalah untuk kotoran yang lebih halus, jadi kayak TSS ya, TSS. Jadi di sini di koagulan dengan ada macam koagulan ya, bisa pakai senyawa Fe atau senyawa Al ya, itu ada koagulan, atau bisa juga senyawa organik. Jadi untuk mengendapkan kotoran ya, jadi supaya
vlog-vlognya lebih besar ya, sehingga kalau vlognya lebih besar itu dia akan lebih mudah turun. Ya. Kemudian bisa juga pakai metode presipitasi kimia ya. Jadi kalau presipitasi kimia biasanya terutama kalau ada bahan-bahan kation ya, kation logam apa sih misalnya ya ion-ion logam itu dipresipitasi, diendapkan, jadi dicari bahan kimia tertentu yang bisa mengendapkan membentuk senyawa yang mengendap gitu ya. Di antaranya misalnya Fe ditambahkan basam jadi FeOH 3 kali gitu ya gitu. Atau Mn menjadi MnOH 4 kali. Atau yang lain ya. Jadi istilahnya dia presipitasi kimia. Ini nanti yang misalnya dia juga nanti untuk mengurangi kesadahan ya kan tadi kan diantaranya ada Ca sama Mg. Kemudian ada mengurangi alkalinitas, silika ya. Gitu. Jadi diendapkan ya. Nah, ini diantaranya kalau tadi mengandung kalsium ya atau ada ini air sadah yang mengandung kalsium sama magnesium. Jadi bisa pelunakannya dengan kapur ya. Jadi istilahnya dia sebagai bisa istilahnya sebagai softening atau sebagai pelunakan ya atau pengendapan juga sih sebetulnya ya di sini. Jadi kalsiumnya nanti akan jadi ditambahkan di sini sebetulnya ditambahkan kalsium hidroksida juga. Kalsium hidroksida. Jadi sini hidroksidanya terutama yang kan hidroksidanya kalsiumnya ya. Kalsiumnya yang dari sini kalsium hidroksida. Sementara di sini kan adalah sebagai air sadahnya. Air sadah mengandung kalsium bikarbonat ya, ditambahkan kalsium hidroksida nanti akan mengendap sebagai kalsium karbonat gitu. Jadi sebenarnya kalsiumnya dua-duanya di sini akan mengendap. Ya. Gitu. Ya sebagai kalsium karbonat. Kemudian kalau Mg-nya sebetulnya Mg akan mengendap sebagai Mg hidroksida. Ya, jadi karena kelarutan Mg hidroksida jauh lebih kecil daripada Mg karbonat ya. Jadi dia akan lebih suka dengan mengendap sebagai Mg hidroksida. Tapi kalau kalsium akan lebih suka sebagai karena kelarutannya lebih kecil ya, sebagai kalsium karbonat. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya relatif ya, tapi kalau secara angka istilahnya kan angka KSP ya, hasil kali kelarutan ini cukup kecil gitu. Tapi nanti dipengaruhi juga oleh pH gitu ya. Jadi ya pada dasarnya sebenarnya Ca dia akan mengendap sebagai kalsium karbonat, Mg sebagai Mg hidroksida gitu ya. Nah ini kalau pelunakan dengan kapur, tapi bisa juga pelunakan dengan soda abu. Soda abu adalah natrium karbonat. Nah dia kalau kesadarannya sebagai kalsium sulfat atau kalsium klorida atau kalsium nitrat juga bisa juga. Ini diendapkan dengan natrium karbonat ya dengan soda abu. Nah nanti si kalsiumnya akan mengendap sebagai kalsium karbonat. Ini juga sama sebagai kalsium karbonat. Ya kemudian natriumnya akan ini sebagai natrium sulfat. Nah ini kalau ini kan dia larut ya gitu. Jadi pokoknya kalsiumnya dia akan mengendap. Nah kalau ada Mg sebetulnya nanti di sini dia akan mestinya sih dia sebagai Mg hidroksida ya. Tapi sini terutama untuk kalsium ya, kalsium yang dia sebagai kesadahan tetap ya gitu. Jadi kalsium sulfat, kalsium klorid, kalsium nitrat ya. Jadi selain dia sebagai senyawa kalsium bikarbonat atau magnesium bikarbonat. Jadi dengan soda abu. Tapi kalau yang sebagai kesadahan sementara ini dengan kapur ya, Ca hidroksida gitu. Kemudian ada lagi nanti sebenarnya ini yang ketiga ya. Atau yang ini. Bisa sebagai sebentar, ini kayak keputus ya. Ada bisa juga pakai NaOH. Ini kan soda abu ya. Itu.
ada lagi pakai soda api sebetulnya. Ini terutama untuk yang kesadahan sementara. Gitu, yang kesadahan sementara. Jadi bisa pakai ini sama pakai NaOH. Tapi sebetulnya kalau pakai NaOH kan sebetulnya basanya lebih kuat ya, karena kan dia sebagai basa kuat. Gitu. Bisa lebih disukai dia sebagai basa lemah adalah sebagai kalsium. Oke, ya mungkin itu. Nah kemudian di sini ini ada terputus sama kontinu ya. Sebenarnya ini modelnya aja. Sebenarnya secara reaksi juga ini kalau ini adalah pakai kalsium, kemudian bisa pakai soda abu ya. Nah ini sebetulnya kalau dia sebagai Mg, oke tadi. Kalau Mg ini pakai soda abu tapi harus tambah juga kalsium hidroksida ya. Gitu. Jadi karena Mg dia akan mengendap sebagai Mg hidroksida. Ya, pokoknya pada dasarnya kalau Ca sebagai kalsium karbonat, kalau Mg sebagai Mg hidroksida dia mengendapnya. Ya. Jadi ini misalnya ada tanda mengendap. Ya. Gitu. Kalau dia sifatnya terputus-putus atau kontinu sebenarnya nanti kaitannya dia kaitannya terhadap perbandingannya sama waktu reaksi ya, itu sama pengeluaran air yang telah digunakan. Jadi karena kan sifatnya dia misalnya terutama dia kontinu atau terputus-putus gitu ya. Jadi berapa yang harus kita tambahkan dengan konsentrasi dan diharapkan konsentrasinya konstan. Tapi kalau misalnya konsentrasinya berubah ya kadang-kadang air sumbernya kan berubah parameternya. Nah itu yang biasanya harus dihitung kembali. Ya, jadi kadang-kadang memang kalau kontinu itu kalau bisa sih dipastikan kalaupun terjadi perubahan konsentrasi itu nggak terlalu tinggi perbedaannya gitu. Jadi masih bisa toleran dengan konsentrasi bahan kimia yang kita masukkan ya. Gitu. Nah kemudian secara keuntungan sama kerugian ya di sini dibilang kalau pakai kapur soda ini dia bisa mengurangi kesadahan, alkalinitas juga ya sama silika. Tapi tidak perlu pekerjaan klasifikasi ya secara keuntungan. Kemudian lagi pada proses kapur soda secara panas, maka O2 dan CO2 ikut dihilangkan ya. Karena kan dengan panas dia O2-nya akan menguap sama CO2-nya. Jadi di samping dia tadi mengendapkan kalsium sama magnesiumnya, itu O2 sama CO2 juga ikut hilang ya, terutama kalau kapur sodanya panas ya. Hanya kerugiannya kesadahannya tidak hilang seluruhnya gitu ya. Karena tadi kan dia mengendap sebagai kalsium hidroksida, kalsium karbonat sama magnesium hidroksida gitu. Jadi secara hasil kali kelarutan sebetulnya masih agak besar ya. Gitu. Jadi nanti harus disempurnakan lagi dengan reaksi yang lain gitu ya. Di antaranya pakai fosfat gitu. Jadi kalau pakai fosfat itu pengendapannya bisa lebih sempurna ya. Kemudian lagi adanya variasi komposisi air mentah tadi dan laju aliran air ya tadi kan ya. Jadi kalau misalnya variasinya berubah itu harus dihitung kembali. Jadi bilang sih menyulitkan ya jadi suatu kerugian lah gitu ya. Jadi harus dicek juga sebetulnya. Harus dihitung ulang ya. Kemudian pemakaian koagulan dalam proses kapur soda ya. Di sini bertujuan untuk mempercepat pengendapan lumpur. Kemudian koagulan natrium aluminat memiliki keuntungan bersifat alkali dan terikat dalam reaksi, terutama untuk pengurangan magnesium. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi kan dengan kalsium itu masih kesadahannya masih belum sempurna hilangnya ya, jadi masih agak tinggi sebetulnya. Nah ini disempurnakan dengan fosfat gitu. Jadi dengan fosfat sebetulnya ditambahkan natrium fosfat diantaranya ini akan bereaksi dengan kalsium sama magnesium membentuk kalsium fosfat dan magnesium fosfat gitu ya. Nah itu secara endapan dia lebih
pengendapannya lebih tinggi ya. Jadi kelarutannya jauh lebih kecil dibanding kalsium karbonat. Ya, gitu. Nah, jadi biasanya ini dipakai untuk penyempurnaan. Jadi makanya biasanya nanti dipakai di internal. Jadi setelah kalsium sama magnesiumnya kecil gitu ditambahkan fosfat. Jadi untuk menyempurnakan pengendapan atau untuk menyempurnakan penghilangan kesadahan. Ya. Nah, hanya memang di sini karena senyawa kalsium fosfat sama magnesium fosfat itu kental ya. Makanya juga tidak dilakukan pada saat awal ya. Jadi pada saat Mg sama kalsium tinggi ditambahkan fosfat ya. Karena kalau misalnya ditambahkan langsung tambah fosfat memang ikatannya atau pengendapannya lebih tinggi, tapi dia kental ya gitu. Jadi ini kalau kekentalan juga suatu kerugian. Ya. Hanya keuntungannya di sini dengan fosfat itu dia bisa mengurangi sampai rendah sekali. Ya, jadi ini suatu keuntungan, tapi dilakukannya adalah pada saat kalsium sama magnesium sudah sangat konsentrasinya sangat rendah ya. Jadi pada saat makanya dilakukan pada saat internal. Tapi kalau yang ini sebetulnya pada saat eksternal ya, bisa pada saat pengolahan awal ya, biasanya di pre-treatment yang ini. Gitu. Tapi kalau yang ini makanya lebih banyak dilakukan di internal. Yang tadi di eksternal ya. Gitu. Tapi secara teorinya adalah seperti ini ya. Gitu. Nah kemudian oke. Tapi sebetulnya bisa juga sih, ini kan kita bicara tentang eksternal ya. Jadi tadi adalah ini, nah bisa juga memang kalau misalnya ini ditambah fosfat juga, tapi pada saat eksternal. Tapi setelah Ca sama Mg-nya kecil ya. Nah kemudian yang proses demin, ya demin tadi kan demineralisasi kan diantaranya kan adalah masuk ke kation anion exchange ya, pakai thermal ya, atau pakai RO, atau pakai MED sama MSF. Nah, sebetulnya kan yang dilakukan adalah yang banyak dilakukan di PLTU adalah pakai RO sama ini MED dulu ya. Oh ya, setelah ini baru yang kation anion exchange kan gitu ya. Jadi kombinasi dari RO sama kation anion exchange atau dari yang thermal ini sama kation anion exchange gitu ya. Tapi tahap awal biasanya pakai RO dulu. Tadi kan setelah pre-treatment itu adalah bisa masuk ke RO dulu atau masuk ke MED atau MSF ya gitu. Baru nanti setelah dari sini masuk ke WTP ya. WTP itu yang pakai kation anion. Gitu. Nah, ini secara kalau di sini adalah secara prosesnya ya. Memang namanya proses demin itu adalah 3 ini ya. Jadi bisa dengan kation anion exchange, bisa pakai RO sama MED atau MSF yang thermal ini ya. Jadi ion exchange, membran desalinasi sama thermal desalinasi. Nah, hanya penggunaannya nanti di pengolahan air tadi yang kalau kita lihat secara sistemnya adalah tadi seperti itu ya. Gitu. Tapi ada juga yang dia hanya pakai kation anion exchange ya, ada juga sih kalau saya pernah lihat dari presentasi tugas kalian, ada yang di luar itu di pembangkit di luar negeri dia hanya pakai kation anion exchange gitu ya. Nah diharapkan sebetulnya kalau pakai ini mungkin air sumbernya dia biasanya tidak terlalu ini ya, jadi udah lebih bersih kalau nggak salah. Dia dari misalnya dari air tanah ya, gitu ya. Bisa langsung pakai kation anion exchange. Nanti pokoknya tergantung dari karakteristik airnya ya. Tapi kalau kita lihat kalau di model-model yang pembangkit yang di Indonesia itu adalah kombinasi dari RO sama kation anion exchange atau MED sama kation anion exchange ini. Ya, jadi di sini dia bilang memang metode untuk produksi air mineral tergantung pada kualitas air masukan ya. Jadi sebagai air sumbernya, kemudian keperluan kualitas air keluaran
Kemudian juga kemampuan sumber air seperti regenerasi bahan kimia dan pengolahan limbah cair dan pembuangan yang diperlukan. Ya, jadi ini yang biasanya yang mempengaruhi dari pertimbangan apa yang dipakai ya gitu ya. Gitu. Oke ya. Nah kemudian kalau kita lihat di proses ion exchange sebetulnya adalah itu adalah yang dipakai adalah sebagai resin ya. Jadi di sini ada resin kation sama ada resin anion. Ya. Resin kation adalah dia akan menukar kationnya ya. Jadi kation dari air akan ditukar sama H+ di sini. Kalau dia sebagai resin H ya, res H gitu. Jadi makanya nih res H+ dengan C+ itu akan menjadi Rc gitu ya. Jadi kationnya akan ditukar sama H gitu ya. Nanti keluar sebagai H+. Atau kalau yang dua valensi juga sama. Cuma ininya gugus H-nya jadi harus 2. Ya. Kemudian kalau yang anion resin ya itu adalah ROH ya. Jadi nanti ditukar sama OH-nya. Jadi A- sama OH- akan tukeran ya sehingga resinnya berikatan dengan sebagai Ra, kemudian OH-nya yang keluar gitu ya. Nanti berikatan dengan kation yang lain yang dia sifat kelarutannya lebih tinggi gitu misalnya. Hanya bisa juga res H-nya ini dia sebagai resin sodium ya. Jadi dia sebagai res Na atau RNA ya. Jadi Na-nya, Na+-nya yang ditukar dengan Ca misalnya atau dengan Mg atau dengan Fe ya. Gitu. Jadi dia sebagai res sodium. Jadi yang dipakai di PLTU kita di lab atau lab atas sama lab bawah ya, kita pakai resin sodium ya. Makanya untuk regenerasinya dipakai NaCl. Tapi kalau dia sebagai res H, untuk regenerasinya harus pakai asam. Jadi nanti dipakai untuk regenerasinya larutan HCl atau larutan asam sulfat ya. Tapi kalau dia sebagai resin sodium, untuk regenerasinya dipakai larutan NaCl. Jadi larutan garam ya, karbon NaCl. Itu aja bedanya di sana. Tapi nanti secara ininya yang ditukar adalah kation dengan kation gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi ini reaksinya sebenarnya reaksi substitusi ya. Jadi istilahnya reaksi substitusi. Nah ini, jadi kalau ini resinnya, jadi kationnya ini kalsium 2+ atau Mg2+ atau Na+ ya. Atau dia sebagai anion ya. Ini anionnya yang ditukar. Oke. Nah, kemudian apabila ikatan resinnya sudah ditukar semuanya, jadi kan pada dasarnya karena dia kan ikatannya ini kan dia sebagai sebagai polimer ya. Istilahnya kan R itu kan dia polimer. Jadi ini sebetulnya hidrokarbon panjang ya. Tapi gugus aktifnya sebetulnya di sini ya, gitu. Tapi nanti lama-kelamaan kan si H ini kan habis ya. Jadi gugus aktifnya akan habis sehingga istilahnya dia resinnya jadi jenuh gitu ya. Jadi kalau ada kation lagi dia nggak bisa ditukar lagi karena kan semua udah ditukar dengan kation ini dengan C+ misalnya ya gitu. Nah itu nanti yang istilahnya resinnya jenuh ya gitu. Jadi di sini dia bilang apabila ikatan resin sudah ditukar semuanya dengan ion-ion terlarut maka menjadi jenuh dan tidak dapat bereaksi lagi gitu. Jadi kan begitu ada air sada hanya lewat aja karena kan gugus aktifnya sudah terikat semua gitu. Nah sehingga memang perlu diregenerasi gitu ya. Jadi istilahnya dia resinnya harus diregenerasi untuk kembali menjadi resin aktif ya. Nah cara mereaksikannya tadi kan bisa dengan ion hidrogen kalau dia sebagai res H ya gitu. Jadi nanti pakai asam ya, diantaranya ada asam ya, bisa pakai asam sulfat atau asam klorida di sini ya. Tapi kalau misalnya dia sebagai resin kation pakai NaOH gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi resin sodium pakai NaCl ya gitu ya di sini. Dengan ion hidroksida atau untuk resin anion. Untuk resin kation pakai
apa tadi? Resin kation pakai asam sulfat atau asam klorida. Resin anion pakai NaOH. Kemudian dia bilang asam sulfat sebetulnya memiliki sifat yang tidak mudah menguap dibandingkan asam klorida. Gitu. Makanya sebenarnya kalau pertimbangan penguapan di sini akan lebih disarankan digunakan asam sulfat, gitu ya. Jadi supaya tidak mudah menguap. Gitu. Jadi dibilang lebih disukai pakai asam sulfat dibandingkan HCl. Walaupun ada juga yang menggunakan HCl, misalnya pertimbangannya mungkin dari apa ya, bisa juga dari harga ya misalnya, atau dari pertimbangan lain ya. Tapi kalau diberi pertimbangan mudah menguap adalah lebih dipilih yang tidak mudah menguap adalah asam sulfat. Ya. Nah ini secara proses regenerasi sebenarnya kebaliknya. Jadi tadi yang udah terikat sebagai apa kationnya terikat di resin itu kita tambahkan asam sulfat dan konsentrasinya ini harus agak tinggi sekitar 10% ya 8-10% kalau salah. Bisa dicek nanti ya di prosedurnya. Nah ini dia akan bisa mendorong C+ di sini ya sehingga akan berikatan lagi sebagai resin H. Jadi H-nya kembali ke nempel di resinnya dan C+-nya menjadi CSO4 ya gitu. Di sini kalau C+ sebagai C2SO4. Gitu ya. Jadi ini proses regenerasi. Jadi C-nya didorong. Tapi dengan syarat asamnya harus agak pekat ya. Pokoknya tidak terlalu encer ya. Jadi sekitar 8-10% lah. Gitu. Kalau terlalu encer nggak kuat mendorongnya. Tapi kalau terlalu tinggi ya nanti ya bisa sebagai pemborosan juga istilahnya ya. Tapi pokoknya konsentrasinya tertentu ya dan agak sedikit apa tadi tinggi konsentrasinya ya. Kemudian NaOH juga sama ini untuk mendorong kalau di resin anion ya. Jadi pakai NaOH untuk mendorong supaya OH-aminnya lepas. aminnya lepas sehingga nanti akan terikat lagi menjadi ROH. Nah, kalau udah berikatan ini lagi dia sebagai resin aktif gitu ya sehingga kita bisa pakai lagi untuk melakukan penukaran kation anion kembali ya gitu. Jadi diaktifkan dengan cara menambahkan asam atau menambahkan basa di sini ya atau pakai tadi garam NaCl. Istilahnya proses regenerasi ya. Gitu. Oke, mungkin sih kayaknya sampai sini aja dulu ya. Ya, kayaknya sudah waktunya udah mau habis. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah cukup? Ayo, ada pertanyaan. Biar atau saya bertanya. Tadi terutama kaitannya kalau kan kita melakukan pengolahan air ya di antaranya kan pakai atau pengolahan pretreatment sebetulnya untuk apa yang kita lakukan tadi kan dengan cara koagulasi kemudian pakai presipitasi gitu ya gitu. Kemudian pengolahan dimin ya kita balik itu untuk apa gitu. Ada yang bisa saya masukkan kenapa kita harus melakukan pengolahan pretreatment sama pengolahan dimin. Halo, suara saya masih jelas? Atau nggak nyambung? Halo? Terdengar, Bu. Oh, terdengar.
Soalnya kok nggak ada suara, pada tidur? Nggak. Bisa paham? Atau ini aja, ini kan udah 931 ya. Kalau emang udah paham semua, ya ini aja. Tadi pertanyaan saya bikin ini aja. Sebetulnya kan nyambung dengan kuliahnya tadi. Kenapa kita harus melakukan pretreatment sama melakukan pengolahan demineralisasi ya. Tadi kan diantaranya pretreatment dengan apa aja, kemudian demin dengan apa aja gitu ya. Kalian buat secara ringkasnya lah ya. Jadi sebagai untuk ini aja, untuk ngecek bahwa kalian memang udah paham dengan materi yang udah kita bahas ya. Ya tugas kecil aja. Ya boleh Baik. Ya oke. Nanti di-uploadnya ke grup aja ya, ke grup aja. Ya tugas perorangan aja. Tapi kalau tugas perorangan atau mau ke email juga boleh deh. Nanti saya kasih emailnya ya. Udah saya kasih email belum yang kelas ini? Belum? Udah ya? Sudah, Bu. Udah, ya. Ya, kalau udah, ya itunya ke email aja. Jadi sebagai tugas ini aja, tugas perorangan aja. Ya, tadi kaitannya dengan mata kuliah yang kita bahas tadi. Ya, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Sama Sela di ini aja ya, yang tidak hadir siapa? Kemudian kalian udah absen semua di ini, di apa tuh? Di Akademik. daftar hadir. Nah, akademik udah. Terus. Udah ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Nanti saya minta ini aja yang tidak hadir. Atau dari semua, ya. Atau dari semua, pokoknya saya minta laporan dari Sela. Ya. Baik, Bu. Kalau udah, ya udah kita tutup aja ya. Nanti bahannya saya share ke grup, ya. Ya, mungkin dari 2 itu, nanti ya selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan. Ya, makasih atas semuanya, atas perhatiannya, atas kehadirannya. Kita tutup kuliah hari ini ya dengan menggunakan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian saya ucapkan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya Lip ya.